Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Bulan Purnama. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Metodologi dakwah. metodologi dakwah ialah ilmu tentang cara yang benar dalam aktivitas dakwah melalui prosedur dan kaidah tertentu. Dan untuk menemukan metodologi dakwah ada 3. Yang pertama istinbat. Nah, ini termasuk ke dalam jenis bayani atau tekstual, yaitu suatu cara menemukan beberapa hukum dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, istiqro, termasuk ke dalam burhani atau logis, yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang biasanya digunakan oleh para ahli untuk menetapkan suatu hukum. Dan yang ketiga, iktibas, yaitu termasuk irfani atau nyata, yaitu suatu cara yang berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atau nyata. Nah, untuk menemukan kebenaran metodologi dakwah sendiri, yaitu mengkolaborasikan antara wahyu, akal, dan intuisi yang dapat dicapai dengan cara irfani, bayani, dan burhani, sehingga dapat mencapai kebenaran. Pengertian dakwah sebagai aktivitas dan sebagai ilmu. Dakwah merupakan segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Berbagai cara bijaksana itu mestilah dilaksanakan dengan seperangkat ilmu yang dikenal sebagai ilmu dakwah. Nah, ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntutan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Perbedaan ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Sedangkan ilmu dakwah ialah suatu ilmu yang berisi tentang cara dan tuntutan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, dan menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Dan ilmu tabligh ialah ilmu yang mempelajari cara menyampaikan ajaran Islam yang dilakukan dengan lisan maupun tulisan atau melalui bunyi atau isyarat oleh seseorang atau beberapa orang yang disebut sebagai mubalik kepada masyarakat. Unsur-unsur dakwah ada 7. Yang pertama, dai atau pelaku dakwah ialah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang kedua, mad'u atau penerima dakwah adalah manusia yang menjadi sasaran balik baik sebagai individu maupun kelompok, baik agama Islam maupun non-muslim. Nah, yang ketiga, madah atau bisa disebut materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dan selanjutnya, wasilah atau media dakwah, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan madah kepada mad'u. Nah, yang kelima, thoriqoh atau metode dakwah, yaitu suatu cara yang dapat ditempuh untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan dakwah. Yang keenam, atsar atau efek dakwah, yaitu suatu keadaan setelah dakwah berlangsung. Dan yang terakhir yaitu tujuan dakwah atau hal yang hendak dicapai dan dihasilkan dari kegiatan dakwah tersebut. Ayat-ayat yang mengandung kata dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'il liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangan ke dalam air agar air itu sampai kepada mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi atakumas sama'u wal ardu bi amrih summa idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodatnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Bismillahirrahmanirrahim. La jarma annama tad'unani ilaih laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ilallahi wa annal musrifina hum ashabun nar. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang yang melampaui batas mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Shadaqallahul azim. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang ada waktu itu tentang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikan kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Terima kasih kepada yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.